Sahabat audio visual Indonesia, sekarang ini saya bersama Arif Kusuma. Nah, dia di dalam Ampek ini dia sebagai tim marketingnya. Nah, jadi dia yang nyari-nyari sponsor, nyari-nyari dana untuk terlaksananya Ampek 2024 kali ini. Bapak Arif Kusuma selain anggota APMI, dia juga punya toko namanya Mata Vias Audio. Ya, selain barang-barang baru dia juga main barang second juga, alias ngerongsok. Mas sambil ngopi mas, santai aja kita. Siapa tahu tahun depan kita dapat endorse. Oh iya benar, harusnya gitu. Iya. Kopinya sementara kopi gelas dulu aja. Ini juga gelas plastik. Selama kita udah 2 kali ini ya. Ini pelaksanaan Ampek ini. Ampek tahun kedua kita yang udah terlaksana ya. Ini insya Allah mudah-mudahan tahun kedua ini bisa lebih meriah, lebih ramai. Gitu Mas Arif. Jadi Ampek itu terselenggara atas kerjasama dengan toko musik, dengan distributor sound system, dengan berbagai kalangan ya, termasuk visual juga ya. Visual. Jadi gini, Ampek itu sendiri sebetulnya mencakup semua audio, video, multimedia gitu ya. Sebetulnya harapannya kita juga ada instrumen juga, cuman sampai dengan tahun ini belum ada instrumen yang bisa ikut bergabung. Mungkin karena sesuatu hal, mungkin kedepannya nanti akan ada instrumen-instrumen juga yang bisa bergabung. Tapi sementara ini yang sudah bergabung mengikuti acara kita ini ada audio, video, multimedia, lighting tentunya. Nah itu kan satu kesatuan di dalam sebuah event. Iya, karena dalam sebuah event itu sekarang itu yang diperlukan bukan hanya sound system aja, tapi kita multimedianya banyak ya sekarang ya. Penting multimedia karena sekarang itu kan bagaimana menciptakan sebuah pertunjukan itu menjadi lebih hidup gitu dengan kalau misalkan dulu mungkin hanya sebuah backdrop gitu ya. Kalau sekarang kan banner gitu. Kayak gini nih kan. Iya. Ini harusnya ini tahun depan ada LED-nya nih harusnya. Iya. Videotron di sini. Mudah-mudahan ada menarik, yang gitu. endorse ya. Nah, harusnya seperti itu, Mas. Iya. Nah, kita awalnya ya gini aja, pakai gelas plastik dulu aja nggak apa-apa. benar. Gitu. Oh ya, ada kendala nggak selama mau mengadakan Ampek 2024 ini? Dengar-dengar kan kemarin diadakan bulan September, terus kemudian mundur lagi bulan Oktober, mundur lagi. Itu kemarin itu kendalanya di apa sih? Ya tentunya ada beberapa kendala ya di dalam proses pembuatan sebuah event itu pasti tidak mudah tentunya. Dan kita juga harus melihat ada beberapa faktor yang terutama kemarin harusnya kita berjalan tuh setiap tahun di bulan September. Seperti tahun kemarin juga di bulan September, tahun ini juga kita pengen di bulan September. Tapi karena ada sesuatu hal, tentunya ada beberapa peraturan yang belum bisa mendapatkan izin untuk event ini. Gitu. Akhirnya mau tidak mau kita undur gitu. Karena ya demi kebaikan bersama lah tentunya. Oh ya, kalau saya lihat Ampek 2000 acara event Ampek ini adalah yang terbesar di Indonesia. Jadi sebelumnya ada beberapa event yang di daerah-daerah itu kayaknya di Jakarta ini yang paling besar ya. Ya Mas, betul. Jadi alhamdulillah sih pengikutnya, pesertanya. Untuk wilayah bisa dibilang Jawa Barat ya, Jawa Barat, DKI, Jabodetabek dan Jawa Barat mungkin ini yang terbesar. Gitu ya. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah itu tentunya sudah ada yang lebih dulu, ada itu namanya Sawalan, Jogja. Di Jogja. Dilaksanakan itu setiap bulan Sawal tentunya, biasanya gitu. Yang kebetulan yang menyelenggarakan juga dari teman-teman komunitas Sound Jogja itu paguyuban Sound Jogja kalau tidak salah ya. Itu ada Mas Sugeng juga di situ tentunya. Oh dia panitia nih di Ampek juga tuh? Oh iya dia membantu, sangat membantu. Iya. Mungkin bisa dibilang penasehat bayangan Mas, beliau itu. Sugeng yang dulunya jualan tomat itu? Yang Sugeng yang dulunya jualan tomat, sekarang ganti Blimbing kayaknya. Oh Blimbing. Insya Allah besok hadir. Oh ya.
besok beliau mungkin sama Cak Prabu terus sama Mas Jolo gitu sama teman-teman komunitas dari Ambarawa kalau tidak salah. Itu Oh ya, ada hadir juga. ada beberapa teman-teman yang sangat antusias dengan acara AMPEK ini. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala dan bisa hadir di acara kita ya. Oh ya Mas, harapannya tentang AMPEK ini ke depannya seperti apa nanti? Nah ini. Arah-arahnya Ini seperti apa? sebetulnya ke depannya semoga AMPEK ini bisa lebih meriah lagi Mas. Harapan saya sebagai tim marketing dan mungkin salah satu yang sempat mengojok-ojoki teman-teman untuk bikin di Raya Meriahnya itu Jakarta dalam ini. artian pengunjungnya yang banyak atau pesertanya yang Tidak Mas, banyak? bukan hanya itu. Memang Gimana? itu adalah pengunjung itu faktor utama juga, memang salah satu faktor utama pendukung acara ini. Jadi Tapi ada beberapa pengunjung yang banyak datang itu hanya untuk melihat panggung hiburannya nah gitu. itu, memang itu kalau di Ampek ini kita tidak mengutamakan hiburan Mas, tapi yang kita utamakan tentunya adalah eh, jalannya acara mengenai audio itu sendiri dan customer itu datang ke sini, pengunjung itu datang ke sini itu memang mereka betul-betul ingin mengetahui bagaimana kualitas brand-brand yang ada. Oh iya iya, dia dengan melihat demo produk itu, nah, dia jadi tahu. Oh, seumpama dia rencana mau beli produk A, Ya, tapi setelah dia melihat demo produk di acara AMPEK itu, wah saya nggak jadi, saya beli yang C aja. mungkin Atau seperti yang D itu. itu. Nah Jadi mungkin ini tadi kan Mas sebagai kan kembali lagi kan pengen menanyakan gimana gitu kan. Ini kalau saya target saya itu mempunyai target sebetulnya harapan itu banyak brand-brand yang dari Eropa Mas. oh Itu bisa bergabung ke sini. iya 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 iya. Karena sementara ini, ya ini mohon maaf bukannya mengecilkan barang-barang yang sudah rutin ikut di kita, gitu. Kita sangat memberikan appreciate dan terima kasih kepada mereka yang selalu mendukung acara ini. Tapi seandainya ada brand-brand yang cukup ternama ya, sound-sound ternama yang ya yang bisa dibilang yang banyak dipakai di luar-luar kan banyak juga distributor di sini. Ya, sebetulnya sudah kita tembusin juga, tapi mungkin mereka masih belum ada waktu dan kita tetap berusaha melakukan pendekatan kepada mereka. Harapannya jika mereka bisa ikut turun di sini, mereka akan bisa merasakan euforianya. Karena mereka selalu turun mungkin di event-event yang kelasnya lebih tinggi lah. Ampek ini kan apa sih Mas biasa kan cuma kelas lapangan kita Oh ini iya, kan. Kita iya. kelas lapangan. Justru yang kelas menengah itu yang banyak. Tapi justru memang itu betul Mas, saya setuju karena apa? Kelas menengah itu justru di level menengah ini menengah itu justru pangsa pasar terbesar loh. Iya betul sekali. Gitu. Karena kan tidak selalu barang-barang brand kelas atas itu rutin ya gitu kan mengadakan event. Tapi kalau misalkan yang kelas menengah ini seperti yang Mas bilang tadi itu ada beberapa event-event itu yang kalau saya bilang itu adalah kelas lapangan. Iya karena pangsa terbesar atau pemakai terbesar sound system itu adalah kelas-kelas hajatan di kampung Nah, seperti itu. gitu. Nah, Iya. inilah yang saat ini dan memang itu yang terjadi, yang mereka itu selalu mengikuti setiap event-event itu adalah brand-brand tersebut. Tapi seandainya ada brand Eropa yang mau bergabung, tentunya itu akan menambah semangat mereka. Bagaimana sih brand Eropa jika dijejerin sama barang kita? Nah, itu kan menjadi semangat mereka untuk menciptakan kualitas sound yang lebih baik lagi tentunya. Gitu ya. Oh, berarti Walaupun sekarang mereka udah baik, walaupun sekarang mereka itu udah cukup banyak diminati, gitu. Tapi kalau sudah ada brand Eropa juga masuk, mereka akan tahu bagaimana perbedaannya. tapi kayaknya pangsa pasar yang di Indonesia itu dia itu lebih lebih ke ini ya apa nyari buanter, nyari horoknya, Nah, nyari yang sensasi-sensasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau nggak kenceng, nggak horok itu kadang ini makanya banyak sekali yang antusias. Seperti ini kayak dalam Ampek ini ada balap sound juga kan? ada, Nah, betul. itu. Memang ada balap sound. Kalau kita bicara horok, sound kencang itu memang bisa dibilang terkadang itu image-nya adalah Jawa Timur punya kan gitu ya. Jawa Timur punya, tapi memang itu adalah
khas daerah masing-masing ya. Kita tidak bisa membantah itu. Itu dengan dia sudah punya istilahnya sudah punya pasarnya masing-masing, sudah punya jalan masing-masing. Tapi kita juga di sini mengikuti bagaimana tren masa kini. Akhirnya kita bikin di sini ada balap sound system juga tentunya. Itu balap sound itu kebetulan dipegang langsung sama Mas Adi Bedian sama Om Joni ya. Joni MG apa? Serang. MG itu apa? Nah, itu yang harus ditanya Mas besok. Itu beliau harus dipanggil ke sini kita tanya. Apa Kadang sih singkat MG? Joni itu? MG, kadang Joni RAJ itu yang benar yang Nah mana? itu makanya, yes, pokoknya itu. Nah itu mereka itu membuat balap sound itu Kategori katanya balap. sampai terbakar. Wah itu kan sama seperti kayak Keluar model asap. jalan. Oh iya harus keluar jinnya. Biasanya kalau keluar asap itu jinnya keluar. Iya itu, asal saya jangan ditongolkan di sana makanya saya nggak berani mas ke sana, bahaya. Iya. Oh ya. Ini ada beberapa ini ya, banyak sekali acara ya di Ampek itu. Di antaranya ada hiburan-hiburan itu kalau dulu itu mulainya jam 7 atau jam 8 malam. Kali ini Ampek yang tahun 2024 ini kita mulai dari habis asar ya, habis asar. Itu nanti ada beberapa genre di antaranya dangdut, ada rock, ada campur sari, ada tembang kenangan. Nah, yang belum ada apa Mas? Kira-kira Mas? Keroncong mas. Nggak ada Itu keroncong bisa kita masukin mungkin di sesi Keroncong. siang karena pas keroncongan kita perutnya. Keroncong itu kan salah satu musik khas Jawa juga kan gitu ya? Iya. Benar nggak? Gitu kan? Indonesia punya gitu kan keroncong itu kan, gitu kan. Tapi mungkin lebih terkenalnya di Jawa ya gitu ya. Iya betul. Kita di Pulau Jawa gitu keroncong. Itu bisa juga kita tampilkan karena dangdut udah ada kan, rock juga udah ada besok pas band ya kalau nggak salah ya, gitu kan. Jadi di acara Ampek ini kita selain pamerannya itu tentang sound system, tentang lighting, tentang LED, terus berbagai macam apa yang terkait dengan event-event saat ini ya. Kita juga menggandeng UMKM yaitu pedagang kecil lah. Kita ada beberapa ya. Kira-kira ada 30-an ya kali ini ya. Itu gimana itu dulu idenya kok sampai memikirkan segitunya gitu. Itu kalau UMKM ya, UMKM itu sebetulnya adalah kita membantu para pedagang-pedagang kecil yang ada di Buperta ini. Di sekitaran sini Di ya? sekitaran Berarti yang Buperta diutamakan. tentunya, itu diutamakan karena itu pesan dari pengurus di Buperta. Jadi untuk gimana caranya bisa menghidupkan UMKM, UMKM di sekitar sini. Terutama ternyata di kuliner ya? Di kuliner, dan ternyata memang betul ya, UMKM itu memang harus kita adakan karena mereka ternyata sangat membantu mas. Karena ini kan kita ini kan ada di dalam kawasan bumi perkemahan. Bumi perkemahan atau di Bumi tengah perkemahan hutan. ini, di tengah hutan ini. Kalau buat yang doyan camping ini pas ini, Iya, gitu kan. iya. Kalau punya mobil yang segede gaban, tinggal jadi camper van, wah udah pas itu, tinggal bawa. Nah, berarti nyari makan susah. Oh ya, dulu ceritanya gimana kok sampai ini bisa terjadi di suatu pemilihan ya, pemilihan tempat itu kan penting juga ya. Di Buperta itu kan kita begitu keluar tol Cibubur langsung beberapa meter sudah langsung masuk ke pintu gerbangnya gitu kan. Dulu idenya gimana itu? Biasanya kan gini, orang-orang itu mengadakannya kan di lapangan atau di apa gitu. Dulu itu APMI pertama kali membuat event itu jika tidak salah 2016 ya? Iya, iya. Ya, 2016 itu dulu di Taman Mini. Taman ya. Mini ya. Tapi skalanya kecil itu. Ya, skalanya kecil, itu uji coba di mana di situ dulu kalau kita mau flashback ke belakang itu ada seorang ketua yang cukup saya hormati, cukup saya segani dan menjadi panutan saya, itu almarhum Pak Haji Kimung. Sinar musik ya. Sinar musik, beliau itu memang yang salah satu penggagas ya. Artinya penyemangat kita untuk membuat sebuah event. Bahkan beliau tuh dulu bersedia berkorban, butuh duit berapa nih untuk bikin event kayak begini. Gue mau bikin kayak begini yang kayak di Jawa, tapi gue bikin di Jakarta. Itu karena harapan dia tuh dia pengen sekali membesarkan APMI. Jadi APMI itu adalah Asosiasi Pengusaha
musik Indonesia. Indonesia gitu. Ya dia memang almarhum itu sangat ingin membesarkan APMI dan ingin membuat sebuah event yang besar. Akhirnya dulu kita bikin skala kecil di Taman Mini, tapi ternyata di Taman Mini itu tidak ada tempat yang cukup luas. Terutama untuk cek sound gitu. Makanya dulu mungkin tempat luas ada Mas, tapi kalau tidak salah tuh infonya kita baru cek sound sebentar itu udah kena komplain kan. Gitu. Tapi kalau di sini kita mau cek sound sampai jam pagi. Di sini kita bebas karena ini di tengah hutan kan gitu. Iya betul. Ini salah satu hutan yang ada di Jakarta kan gitu. Ini hutan yang benar-benar masih cukup banyak lahan kosong. Jadi kita bebas di sini. Mau sampai jam 12 malam sampai jam 2 pagi nggak masalah. Jadi mungkin salah satu tadi harapannya kita bisa menggandeng brand-brand Eropa, kita bisa menggandeng merek-merek yang keren-keren. Jadi kita meningkat ke level yang ke atas lagi. Betul. Kira-kira seperti itu kan. Kita meningkatkan level ke atas lagi, pengunjung juga nanti akan datang di level yang lebih tinggi lagi. Artinya gini, Ampek ini tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa mengembangkan, bahkan kalau bisa kita mendatangkan sponsor-sponsor dari luar negeri. Oh gitu. iya. Mungkin bahkan artisnya pun luar negeri. kalau bisa Mas. Kalau bisa. Gitu. Tapi kalau bisa saya rasa jangan. artis Indonesia sudah cukup banyak gitu kan. Iya, Gitu. betul. Itu banyak nanti kita ini. Cuman yang pasti saya mau targetnya adalah bisa mendatangkan brand-brand Eropa. Di event ini. Oke. Gitu sih Mas. Oke, sahabat audio visual Indonesia. Demikian tadi perbincangan saya dengan tim marketingnya Ampek 2024. Terima kasih Mas Arif Kusuma Gundul Jin. Banyak banget. Salaman kalau gitu kita. Ntar dulu. Belum. Karena dia itu terkenal dengan jin gundul. Jadi dia itu kalau ada sebuah pertunjukan itu asapnya keluar, dia pasti keluar. Gitu. Oke, terima kasih Mas Arif Kusuma. Ya. Siap. Oke, siap Mas.